Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam archer, saya Zai. Oke, untuk kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tiller. Tiller pada barebow. Yang pertama, apakah itu tiller? Oke. Tiller adalah keadaan jarak pada batas atas lim yang bersentuhan dengan riser, ya. Maksudnya itu ada di area dekat fitting pada lim yang kita terpasang pada riser. Nah, maka di situ dia memiliki siku dari jarak itu menuju ke string. Lalu riser yang bawah juga yang bertabrakan dengan langsung saya berbusur. Oke, ini. Jadi siku yang di sini, lim yang bersentuhan dengan riser, ya, yang hampir membentuk sudut siku, maka disebutnya di sini adalah tiller jarak sini. Jadi dari sini ke sini, ya, tiller atas karena kebetulan ini menghadap atas riser, dan yang bawah adalah tiller bawah. Jadi itu pengertian singkat tentang apa itu tiller. Jadi tiller adalah jarak dari ujung lim yang bersentuhan atau terpasang oleh riser ke arah string, juga yang bawah. Maka disebut ini tiller bawah, ini tiller atas. Nah, pada barebow kita sangat terbalik jauh dengan tillernya recurve atau Olympic style. Kenapa? Karena kita tidak menggunakan jari pada saat menarik dengan keadaan yang center, ya. Karena Olympic style dia hampir ke arah center. Karena apa? Karena mereka keadaannya benar-benar di tengah, hampir di tengah titik tengah busur. Nah, kalau barebow karena kita 3 under, bahkan yang nanti crawlnya turun ke bawah ekstrim, maka di situ saya putuskan bahwa tiller pada barebow berbanding terbalik dengan recurve. Yaitu untuk recurve mereka biasa menggunakan tiller positif, untuk barebow biasa menggunakan tiller negatif. Tapi saya tidak bilang harus negatif dan positif, karena ada keadaan tertentu barebow tidak menggunakan tiller negatif, yaitu tiller 0. Kenapa 0? Oke. Tadi ketika saya bahas, saya beri contoh, misalkan untuk tiller recurve Olympic style biasa menggunakan positif, oke? Positif dengan keadaan hook seperti ini, jari, ya, menjepit hookingnya. Nah, pada saat kita bermain di jarak jauh yang membutuhkan untuk barebow membutuhkan crawl itu mentok, ya. Bayangkan jika memang di recurve itu tillernya sama, tillernya start dari +3 sampai +8, barebow -3 sampai -8 jika ingin mengambil data minus. Misalkan di recurve dia menggunakan +3. Oke, +3 dengan keadaan hooknya seperti ini. Maka ketika kita ingin bermain barebow yang biasa kita menggunakan -3, nanti saat crawl mentok, ya, lihat perbandingan tangan hook saya, cuma naik sedikit, ini barebow turun sedikit. Nah, maka dengan keadaan seperti ini, si laju arrow akan terbang lebih bagus dan lebih maksimal, yaitu ketika kita merubah tiller kita untuk barebow dibuat 0. 0 itu seperti apa? Oke, saya akan bahas. Tadi saya juga belum bahas plus itu gimana, minus gimana. Oke, tadi sekilas, sekarang saya akan bahas tiller plus itu gimana, tiller 0 itu gimana, negatif itu gimana. Oke, yang namanya plus, ya, kalau kita kasih garis lurus sejajar, maka plus itu di atas, ya, minus di bawah, 0 ya sejajar. Oke, maka jika plus, ya, kita garis sejajar busur plus, maka angka yang atas harus lebih besar. Maka misalkan jarak dari batas tiller atas ini, lim ke arah string, itu misalkan 17,3, lalu yang bawah 17 pas, maka hitungannya atas lebih besar 0,3 dibanding bawah, maka itu minus atau +3, +3, karena atas lebih besar 0,3 dibanding bawah, maka +3. Oke, lalu misalkan atas 17,8, bawah 17, ya, maka plus
0,8. Oke, lalu bagaimana dengan tiller 0? Tiller 0 adalah batas atas, misalkan kita ukur tillernya dengan fishmill, dia 17 pas. Lalu bawah 17 pas. Nah, itulah 0, seimbang. Jadi atas dan bawah angkanya sama. Itu tiller 0. Negatif, udah kebayang kan? Oke, negatif yaitu misalkan atas 17, bawah 16,7, maka negatif 3. Nah, seperti itu. Saya ulangin, jika atas lebih besar angkanya, maka itu plus. Tillernya plus. Jika sejajar sama angkanya, maka dia tillernya 0. Jika bawah lebih besar, maka itu adalah negatif. Tillernya negatif untuk barebow. Nah, untuk barebow bisa 2 dia. Bisa 0. Ketika tadi saya bilang, jika kita bermain dengan crawl mentok, maka saran saya, dan memang dia akan lebih maksimal terbangnya, itu dengan mentok seperti ini di knock, maka disetel dengan tiller 0, dia akan terbang lebih bagus dan lebih maksimal melesatnya. Adapun untuk yang crawl normal, itu bisa pakai negatif. Oke, sekarang kita bahas sekarang lebih khusus ke yang barebow-nya ya. Recapnya tadi plus sudah akan ada pelatih dan orang-orang yang pakar lagi di bidang recap. Saya hanya sekilas saja. Oke, saya akan bahas di barebow-nya. Oke, misalkan gini. Kenapa suka ada omongan di antara kita, bagusnya setiap jarak kita memiliki busur tersendiri, settingan tersendiri. Contoh kita ingin 50 meter, maka busurnya sendiri. Oke, saya setuju. 18 meter sendiri. Oke, saya juga setuju. 20 meter sendiri. Oke, saya setuju. Nah, kenapa saya setuju? Karena memang setelan tiller itu varian. Jadi barebow dari style dari 0 bisa minus 0,3 sampai minus 8. Nah, itu bukan asal kita milih, saya maunya minus 3A atau maunya minus 8. Enggak, itu semuanya ada perhitungannya. Walaupun tidak paten ya, jadi semua yang saya bicarakan ini itu adalah teori awal. Uniknya di barebow atau mungkin di kategori lain juga, itu adalah semua teori awal. Misalkan ada archer yang datang untuk minta setting, saya setting di minus 3 misalkan. Nah, itu ada hitungan awal saya. Nanti ketika selesai di setting, saya suruh dia untuk nembak. Karena apa? Karena kita tidak tahu dia memakai crawl ini jarak berapa, crawlnya berapa jarak jauhnya dari knocknya turunnya, maka suruh dia nembak dulu. Ketika dia nembak, nanti hasilnya akan terlihat. Nah, disitulah kenapa kita tidak bisa mematenkan tiller maunya berapa. Jadi gini, kebanyakan untuk tiller 0 itu akan cocok untuk kita yang bermain dengan crawl mentok. Fix itu di situ. 0 sangat cocok untuk tiller 0 sangat cocok untuk yang crawlnya mentok. Walaupun beberapa orang, kembali lagi, ada yang cocok dengan tiller 0 dia bisa turun crawl. Oke, dan saya bisa sedikit memastikan biasanya yang tillernya 0 cocok dengan turun crawl, dia sedikit aja turun ke bawah. Karena apa? Ya. Minus 3 akan berlaku bagi orang-orang yang crawlnya sedikit. Misal dia setting tillernya minus 3 untuk di jarak kurang lebih yang jarak 20 meter atau jarak 18 yang dia hanya misalkan sedikit crawl ke bawah. Jadi tidak banyak crawlnya. Nah, jadi minus 3 dan minus 8 itu sebenarnya bisa digunakan dengan jarak misalkan semakin dia ekstrim ke bawah crawlnya, maka minusnya pun mengikuti. Jadi tidak bisa mematenkan saya main di 18 meter crawlnya segini jaraknya. Crawlnya jaraknya sejauh ini. Tapi di setting minus 3 gak akan bisa terbangnya sebagus yang ingin dia mau. Apalagi kalau sampai paper tune. Dan juga nanti ketika nancap di target bantalan, dia akan menunjukkan hasil yang tidak sesuai. Nah, dengan tiller yang tidak sesuai, nanti kalian akan menikmati perjalanan arrow yang atau ketika kalian nembak, arrow itu menghilang dari pandangan, lalu sudah nancap. Nah, kalau kita bisa men-setting tiller yang pas, maka terlihat kita tuh bisa melihat arrow terbangnya lurus. Jadi kita benar-benar bisa menikmati arrow terbangnya benar-benar lurus. Jadi penyetelan tiller sangat penting. Contohnya lagi tadi ya. Jadi untuk yang crawl mentok itu sangat bagus di tiller 0.
Untuk roll yang turun sedikit, ya nggak terlalu mentok, itu bisa kita setting dengan di -3. Ketika dia turunnya ekstrim, makin ekstrim ke bawah, maka tillernya menambah, misalnya plus tambah plus. Kalau di recurve mungkin, kalau di barebow minus tambah minus. Misalkan turun ke bawah makin, di sini jarak segini dia -3. Dia ternyata mainnya di jarak busur ini, busur settingan 18. Settingan 18 dia turun segini, maka coba diturunin jadi -3, -4, -5, bahkan sampai misalkan dia crawl ekstrim segini, dia bisa main di -8. Dan dengan dia turun ekstrem gini lalu di setel -8, dia akan menyelamatkan busur karena yang bawah ini tidak terlalu kencang. Jadi dia tenaganya sudah agak berkurang karena jaraknya sangat luas. Juga nanti akan menguntungkan dia. Menguntungkan apa? Jadi si crawlnya tidak terlalu turun ke bawah. Dia dengan minus yang diperbesar, -3 ke -8, dia akan semakin minta naik crawlnya. Nah, jadi untuk teman-teman yang memiliki crawl ekstrem di jarak 18, aduh saya harus nambah finger tap. Misalkan sudah sampai segini, dia harus nambah lagi ke bawah. Nah, dengan cara kalian mencari yang di -8, dengan sendiri dia akan naik ke atas lagi. Oke, jadi banyak ya yang tadi kalian temui problem, dia akan difixkan dengan setting tiller yang pas. Oke, setting tiller pas, contohnya tadi, misalkan ada kalian memiliki settingan 0 atau enggak -3. Tapi hanya memiliki satu string. Saya -3, saya main di -3, tapi ketika saya main di 50 meter, saya harus mentok tapi saya tetap tidak nyampe nih. Terbangnya pun masih nggak enak, agak sedikit manggut-manggut. Dengan keadaan -3 ini ya, busur misalkan. Oke, -3 itu maka -3 biasanya letaknya itu ketika knocking dia akan sedikit nungging. Oke, anggap ini adalah -3. Dan dia sudah mentok, tidak nyampe di 50 meter. Caranya gampang, nggak usah ganti string, turunin ke knock bagian bawah. Dengan diturunin ini, -3 bisa naik ke -2 atau -1 bahkan 0. Mentokin lagi, tembak, insya Allah terbangnya akan lebih lurus dan akan nyampe. Oke, jadi pembahasan lebih lanjut kalian bisa langsung ketemu dengan saya. Tadi kurang lebihnya tentang minus di barebow. Banyak dari problem-problem yang mungkin kita bingung, ternyata semuanya bisa diselesaikan dengan setting tiller yang pas. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share-nya. Oke, saya Zai, salam barebow, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.